Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Pidato katanya Allah berpesan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu, Mas, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya niat taubat pulang kampung, Mas, mudik. Lagi ngepak koper mau mudik, tamu datang, saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang. Taubat saya sebenar-benarnya, taubat saya diterima Allah. Walaupun mampir dulu, transit dulu di tempat lain, akhirnya saya sampai juga ke sini. Inilah Ramadan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orangnya yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Lailatul Qadar itu malam istimewa. Adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Nggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah, ini 21 malam nih. Nggak keluar-keluar dari masjid. 22 libur. 23 absen lagi. Nggak bisa seperti itu. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. 1000 bulan, kira-kira 83 tahun. Rata-rata umur orang sekarang, kita ini jarang yang sampai 83. Jarang. Kalau menyontoh Rasul, jatah kita 63. 63. Hadirin yang saya hormati, sehingga dikatakan itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul Qadarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang, 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian. Tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun. Betul. Tapi bayangkan, ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu mumpung senyampang ini diberikan kesempatan memasuki minggu-minggu 10 yang terakhir dari Ramadan.
sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan berusaha lebih banyak di masjid daripada di rumah. Dari pembicaraan singkat yang saya sampaikan, Ramadan menjadi agung oleh karena 3 hal. Pertama, ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya Ramadan juga kita lebih intens memasuki kehidupan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam. Jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum, maka konsekuensinya makmum harus ikut imam, bukan imam yang ikut makmum. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral, meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka bulan suci Ramadan menjadilah kawah candra di muka, menjadi bulan training, bulan latihan. Saya sering ibaratkan, Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tinjunya makin hebat. Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih. Dan kita sebulan penuh latihan supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini. Hidup ini kan permainan. Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main. Karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main. Walaupun ini permainan, bermainlah dengan benar. Jangan main-main. Kalau main-main, kalah. Karena itu 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Yang ketiga, ditandai keagungan Ramadan dengan ada nuzulul Quran. Diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semoga ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan diberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan dalam segala kerendahan dan kelemahan, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين.
ربنا اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله من الأشقياء المردودين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين من الآمنين من الآمنين رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.